Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Hadirin ikhwatul iman, jamaah jimat Baitur Rahman yang Allah muliakan, kajian malam hari ini bukan berarti kita merayakan, tetapi kita mencoba untuk menelaah, menelusuri perjalanan Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang perjalanan yang luar biasa yang kita sebut sebagai Isra Mi'raj. Dan ini kita coba telaah di satu kitab, yaitu Al-Lu'lu' Al-Maknun, karya Syekh Rashid Al-Azimi hafizahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa terdapat kisah Isra Mi'raj ini, satu sebagai tathbitan li Rasulillah, sebagai penguat, pengokoh jiwa Rasul. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu adalah secara sepakat sepulangnya Nabi dari Taif, di mana Nabi dakwah dulu ke Taif, tapi tidak disambut dengan sambutan yang bagus. Justru Nabi dilempari sampai Nabi berdarah. Nanti di Sirah Nabawiyah nanti kita bahas itu dakwah Nabi ke Taif ya. Nah, sepulang di situ mengikuti ini peristiwa Isra Mi'raj, berarti sebagai tathbitan li Rasulillah, penguat jiwa Rasul itu, melakukan perjalanan yang luar biasa ini. Yang kedua, takriman lahu fi aqabi sinina tawilatin minad da'wah was-sabri ala adzail musyrikin wa tidadihim wa nuqranihim wa jafaihim. Yang kedua itu sebagai kemuliaan kepada Nabi, karena beberapa tahun dakwah Nabi, kesabaran Nabi menghadapi orang-orang musyrik, bahkan orang-orang musyrik mengingkari dan sebagainya, maka Allah mengangkat Rasul ke langit. Untuk apa? Untuk mengokohkan dan memuliakan Nabi. Nah, kita akan bahas yang pertama apa yang dimaksud dengan Isra. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Mi'raj, kita katakan Mi'raj ya. Kemudian bagaimana berita-berita tentang Isra Mi'raj ini, karena ada sebagian ulama yang menolak Isra Mi'raj ini. Di antaranya ulama-ulama yang sering kita jelaskan, ulama-ulama kontemporer yang menggunakan ra'yu saja, tanpa menggunakan wahyu. Karena memang secara logika, secara ra'yu memang tidak mungkin. Jangankan ke langit ya, dari Makkah ke Filistin juga itu tidak mungkin dalam satu malam, hitungan jam, belum ada kendaraan saat itu. Tetapi ini masalahnya keimanan dan hadis-hadisnya sahih, maka kita imani. Ini wilayahnya keimanan, wilayah wahyu. Yang pertama, Isra. Nah, sorotan utama yang difahami dalam kitab ini itu ada di Fathul Bari ya, Syarah Sahih Muslim, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau banyak mengutip di Fathul Bari. Jadi kalau ingin lebih lengkap, ya lihatnya di Fathul Bari tentang kisah yang ini ya, di Sahih Al-Bukhari, di syarahnya. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang apa itu makna Isra. Kan tadi ayat di awal saya jelaskan, subhanalladzi asra. Asra itu dari kata apa? Kata beliau terambil dari kata saro.
Saro itu sayrul laili, berjalan di waktu malam. Saro yasiru, kan begitu ya. Sayron. Artinya ketika ada kata asra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan sudah kuat. Padahal asra itu sudah mengatakan bahwa perjalanan di waktu malam. Asra itu adalah saro lailan, berjalan di waktu malam. Kalau berjalan kan masya yamshi, berjalan. Atau kalau ini jaro yajri, kalau lari farro yafirru, itu kan secara umum. Tapi kalau ada kata saro atau asro, itu artinya berjalan di waktu malam. Berarti asro, subhanalladzi asro. Asro yusri isro'an. Jadi isro itu masdar dari asro. Asro apa artinya? Saro lailan, berjalan di waktu malam. Nanti ulama mengatakan berjalan di waktu malam itu full malam atau tidak. Nanti dijelaskan ternyata berjalan di situ bukan sepenuh malam ya, tapi hanya potongan malam saja, tidak full dalam satu malam itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang dimaksud dengan bi'abdihi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sepakat. Artinya di sini ingin menjelaskan abdihi kan kembali ke siapa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdihi, hamba yang mana? Tentunya Allah. Subhanalladzi asra, alladzi asra itu adalah Allah. Itu menunjukkan idhofah untuk kemuliaan karena disandarkan ke Allah. Abdun itu Allah. Abdun itu memang begini, jasad dan ruh. Dengan kata abdihi di sini jadi mukjizat ya. Karena Nabi ternyata bukan hanya ruh saja tapi dengan jasad. Itu menggunakan kata abdihi. Lailan sudah jelas zorof kan, untuk menguatkan saja karena kata isra, asra itu sudah jelas. Nah, kemudian kalau menggunakan asra, Imam Ibnu Hajar ya menjelaskan la yuqalu asra illa idza waqa'a sayruhu fi athna'il lail. Tidaklah disebutkan asra kecuali itu terjadi perjalanannya di pertengahan malam. Malam sudah berjalan. Tapi kalau di awal malam apa artinya? Jangan asra tapi adlaja. Adlaja yudliju idlajan. Wa idza waqa'a fi awwalihi yuqalu adlaja, kata Ibnu Hajar. Kalau asra itu di tengah malamnya, di pertengahannya. Dalam artian bukan jam sebegini, bukan. Kan awal malam itu maghrib atau isya awal malam. Kalau berperjalanan dari mulai awal maghrib atau awal isya, itu jangan menggunakan asra, tapi menggunakan adlaja. Adlaja itu di awal malam. Nah, sekarang sudah masuk awal malam maghrib itu. Perjalanan bukan di awal begini, nanti di pertengahannya ya, disebut asra. Jadi kalau kita melihat ini jelas yang dimaksud dengan isra berarti rihlah ya. Di mana Allah memuliakan beliau, nabinya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Aqsa ada di Quds, ada di Filistin. Itu di waktu malam, namanya Isra. Kita tahu bagaimana jauhnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita tahu bagaimana perjalanan dari Makkah ke Filistin, jauhnya luar biasa. Jangankan ke Filistin, itu Syam kan. Ke Madinah saja itu kan sekitar 450 kilo dari Makkah ke Madinah, mungkin 500 kilo. Ini dari Makkah ke Madinah sampai di sini. Sedangkan Syam kan di atasnya, sebelah kanannya, menunjukkan jauhnya luar biasa gitu. Kita tahu ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu berapa lama perjalanan, kan berhari-hari. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah itu, apalagi dari sini. Makanya nanti akan ada komentar orang-orang musyrik Makkah.
disebut Nabi itu gila. Kenapa? Perjalanan dari Makkah ke Filistin jauh, hanya dalam setengah malam, bukan satu malam penuh. Karena satu malam penuh menggunakan kata adlaja, sedangkan asro itu di tengahnya, itu di pertengahan malamnya. Jadi tidak full satu malam penuh. Itu disebut Isra. Nanti kita akan telusuri Nabi itu ketika berjalan, ya, Isra itu berjalan dari Makkah ke Filistin mendapatkan apa saja. Nah, ini penting untuk kita kaji. Penting untuk kita kaji. Setidaknya yang beliau temui dalam dalam rangkaian hadis-hadis 13 keadaan di Isra itu. Di Isra itu perjalanannya, Isra itu mendapatkan ini sebelum nanti Mi'raj. Kalau Mi'raj kan ada langit-langit, nah itu kemungkinan langit 1, 2 sampai langit 7 itu nanti mudah-mudahan beres ya. Tapi kemungkinan Isra saja itu rada panjang bahasannya. Kalau tidak kita sambung ke pertemuan berikutnya kalau tidak beres hari ini. Itu dimaknai dengan Isra ya, perjalanan malam. Dan itu di tengah, itu asna al-lail, bukan awwal al-lail. Ya, itu di tengahnya, bukan di awal sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua Mi'raj. Mi'raj itu adalah sesuatu yang meneruskan dari rihlah ini, terambil dari kata uruj, naik, ilas samawatil ula, kepada langit-langit yang tinggi, hatta wusuli ila mustawa tanqati'u indahu ulumul khalaik, sampai nanti di satu tempat yang ilmu makhluk itu sudah terputus, tidak mungkin bisa mengarunginya. Artinya nanti sampai ke Sidratul Muntaha. Nanti jelaskan bagaimana pohon Sidratul Muntaha itu. Nah, ternyata dalam Quran Isra Mi'raj itu menggunakan kata Isra, tidak menggunakan kata Mi'raj. Yang tadi dijelaskan di surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra. Nah, Isra kan ya? Asra yusri isra'an, berarti masdar. Bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berikan kebarokahan di sekitar masjid tersebut. Jadi Masjidil Aqsa itu barokah ya. Linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang kedua di surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Itu tentang keadaan Isra Mi'raj. Jadi kisah Isra memang di surah ini menggunakan kata Isra di surah Al-Isra ayat 1. Kalau Mi'rajna tidak ada kata Mi'raj, tapi disebutkan dalam surah An-Najm. Kata Mi'raj tidak ada. Di An-Najm ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Itu kan tentang Mi'raj. Inda Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha. Ayat 15, indaha jannatul ma'wa. Berarti jannatul ma'wa itu, surga ma'wa itu ada di samping Sidratul Muntaha. Id yagsha sidrata ma yagsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu An-Najm 13 sampai 18. Jadi Isra Mi'raj ada dalam Quran. Dalam surah Al-Isra-nya hanya menjelaskan tentang Isra. Kalau Mi'rajna itu di surah An-Najm 13 sampai 17. Berarti ada dalilnya, semakin kokoh. Artinya kisah ini Isra Mi'raj itu mutawatir, karena disebutkan langsung dalam Al-Quran, apalagi nanti dalam hadis. Makanya sungguh aneh ya, ada orang yang banyak menolak tentang kejadian ini. Penolakannya itu penolakan ada yang memang keras, tidak disebutkan, tidak diterima sedikit pun tentang kisah ini. Ada juga yang menolak dengan perjalanan panjangnya itu hanya dengan ruh saja, karena menggunakan logika.
Jangankan ke langit ketujuh, langit satu saja, yaitu ada bulan yang kita lihat gitu ya, matahari dan sebagainya, itu kan langit pertama. Itu adalah tidak ada seorang pun yang bisa naik. Ya kalau menggunakan ra'yu, tidak mungkin. Kalau kita kan melihatnya dalil yang sahih. Nah, nanti ada kisah-kisah tentang kemutawatiran, kisah-kisah Isra Mi'raj itu memang banyak kitab ya. Banyak kitab-kitab membahas tentang itu. Di sini beliau menyodorkan satu kitab, nama kitabnya At-Tanwir. Kitab At-Tanwir karya Amr bin Dihyah. Satu kitab namanya At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir. Fi Maulidis Sirajil Munir. Sirajil Munir itu nabi ya, fi Maulidin Nabi. Jadi At-Tanwir, nama kitabnya At-Tanwir tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau juga menukilkan tentang kisah itu di Ibnu Katsir ya. Nah, itu mutawatir hadis tentang Isra Mi'raj itu. Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Malik bin Sa'sa'ah, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibnu Abbas, Syaddad bin Aus dan sebagainya. Semuanya itu mereka sepakat adanya kisah Isra Mi'raj. Jelas ini ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Ternyata ulama sejarah mereka ikhtilaf ya tentang waktu terjadinya Isra Mi'raj ini. Ada yang mengatakan sebelum Nabi hijrah 1 tahun. Jadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Banidah, peristiwa Mi'raj gitu, Isra Mi'raj. Itu 1 tahun sebelumnya. Itu menurut Ibnu Sa'ad, Ibnu Hazm, An-Nawawi, Ibnu Hazm dan lain-lainnya. Tetapi ada juga yang mengatakan itu di tahun ke-3 sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Itu Ibnu Athir. Ibnu Al-Athir ya. Itu perbedaan pendapat wajar ya. Dan ada yang mengatakan di bulan Rajab. Nah, hari ini kan Rajab. Hari ini Rajab. Tanggal berapa hari ini? 28, 27-nya kan? Itu kan peristiwa Isra Mi'raj. Bulan Rajab. Tetapi ya, di dalam Fathul Bari sendiri Ibnu Hajar mengatakan begini dan dikuatkan oleh penulis ini, walladzi la khilafa fihi bainal ulama. Memang tidak ada lagi khilafilah antara ulama apa? Annal Isra wal Mi'raj kana ba'da audatin Nabi minat Thaif. Ini sepakat. Terjadinya setelah Nabi pulang dari Thaif. Yang tadi saya jelaskan. Lakin akan tetapi lam yata'ayyan bidhabtil yaumu wasyahru wasanatul lati waqa'a fiha, tapi belum dipastikan harinya, bulannya, tahunnya terjadinya Isra Mi'raj ini. Jadi yang menjadi kesepakatan itu memang sepulang Nabi dari Thaif. Hanya kalau ditanya hari, ditanya bulan, ditanya tahun masih belum dipastikan. Itu kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Tetapi mungkin di antara ulama langsung mensaklakan Isra Mi'raj itu bulan Rajab. Yang hari ini Rajab. Kalau melihat ini tidak dipastikan kapan-kapannya. Nah, itu ya. Tapi yang jelas ada itu, peristiwa yang ini. Berikutnya, Isra Mi'raj itu dengan jasad dan ruh. Di sini jelaskan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir. Oleh beliau disodorkan 2 tafsir sekaligus. Oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bahwa Nabi terbang atau naik ke langitnya itu dengan jasadnya. Menggunakan kata tadi abdihi. Ibnu Katsir pun sama. Ya. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dalam menafsirkan surah Al-Isra ya, al-aktsaruna minal ulama, mayoritas ulama ala annahu
sallallahu alaihi wasallam usriya bi badanihi wa ruhihi yaqdatan la manaman. Tuh. Jadi Nabi diangkat ke langit itu dengan badan dan ruhnya, yaqdatan dalam keadaan terjaga, la manaman bukan tidur. Maksudnya begini, tidur kemudian ruhnya bangkit, bisa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil ke langit, pulang lagi ke sini, masuk lagi ruhnya ketika dalam keadaan itu. Nah, mereka itu menggunakan ini dalilnya. Tapi Ibnu Katsir menjelaskan bi badanihi wa ruhi yaqdatan. Dari mana dalilnya? Wad dalil ala hadza qauluhu azza wa jalla subhanalladzi asra bi abdihi. Bi'abdihi. Yang kedua kata subhan. Subhan itu tasbih kan? Innama yakunu indal umuril izam. Itu dilakukan atau terjadi kalau mendapatkan perkara-perkara yang agung. Andaikan dalam mimpi itu bukan sesuatu yang besar gitu. Makanya menggunakan subhana, oh itu sesuatu yang agung. Makanya jelas ya, antara Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan Imam Ibnu Katsir itu dua-duanya menyepakati, dan ulama yang lain sepakat bahwa itu adalah dengan badannya, ruh dan badannya. Berikutnya, Isra Mi'raj itu hanya satu kali saja. Walaupun ada keterangan-keterangan yang lain, tapi itu dhaif. Kalau ada mengatakan beberapa kali, 1-2 kali, itu hanya sekali. Kisah Isra Mi'raj itu hanya sekali. Nah, bagaimana lengkapnya? Nah, oleh beliau disodorkan sekarang. Ada di Bukhari Muslim, ada di Imam Ahmad, dirangkum oleh beliau atau digabung-gabungkan. Saya bacakan. Di sini kisah Isra Mi'raj itu berdasarkan riwayat Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya, itu dijelaskan di sini dari Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik di sini ya. Kata Anas bin Malik bahwasanya Malik bin So'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata begini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada mereka tentang malam Isra. Kata Nabi begini, sabda Nabi, bainama ana fil hatim wa rubbama qala fil hijr mudtaji'an, ketika di waktu malam aku ada di satu tempat hijir, di satu tempat di Makkah, dan sedang bersandar, id atani atin, tiba-tiba datang kepadaku atin. Atin di sini huwa Jibril alaihi salam dalam Fathul Bari ya. Tiba-tiba datang Jibril, faqadda. Qadda itu al-qat'u tulan kasyaqi. Nah, faqadda itu saku sodrnya. Jadi datang Jibril ketika Nabi ada di Makkah, kemudian membelah dada Nabi. Nah, berarti dibelah dada yang kedua yang ini. Kemarin kita jelaskan 2 kali kan ya. Satu ketika Syakus Sodri di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah, yang kedua yang ini. Adapun usia 10 dan usia 40 hadisnya dhaif. Jadi 2 kali. Satu ketika itu di Halimatus Sa'diyah, kedua yang ini. Kedua yang ini ketika adanya Isra Mi'raj. Fasyaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi, kata Nabi, dan dia itu Jibril ya, membelah dadaku dari sini ke sini, min thugratin nahrihi di sini ila syi'ratihi, sampai ke bawah dibelah dadanya. Fastakhraja qalbi, kemudian Jibril mengeluarkan jantungku di sebelah kiri. Summa utitu bitastin min dhahabin mamlu'atin imanan, kemudian didatangkanlah kepada ku satu wadah dari emas yang di situ mamlu'atin imanin, ada terpenuhi dengan keimanan dan ketenangan. Faghasala qalbi, lalu dia mencuci jantungku. Summa khusyiya
summa uida summa utitu bidabbatin dunal bagli fauqal himari abyadha. Kemudian dikeluarkan, dibersihkan, kemudian dimasukkan kembali dan kemudian dirapatkan kembali. Summa utitu bidabbatin, kemudian didatangkan kepadaku satu kendaraan. Nah, naon ini kendaraan naon teh? Buruk. Tapi diberikan gambaran dunal bagol. Dunal bagol fauqal himar. Di bawah bagol, bagol teh kuda kacang mun di urang mah nya. Kuda peranakan keledai. Jadi di bawah itu bukan unta, bagol itu yang ya kuda kacang mun di urang. Di bawah bagol, di atas himar. Himar itu keledai. Berarti buruk itu seperti itu, abyad warnanya putih. Faqala lahul jarudu, al-jarud mengatakan rawinya huwa al-buraq ya Aba Hamzah, eta teh buraq teh. Dan itu betul kendaraan buraq itu. Buraq kenapa disebut buraq? Dalam Fathul Bari jelaskan li'annahu mushtaqun minal bariq. Buraq itu apa itu bariq? Launuhu abyadu, warnanya putih, bariq itu. Jadi dari barik. Yang kedua dari kata barq. Barq itu li'annahu wasfuhu bisur'ati sair. Ari barik ma warnana bodas, ari barqu ma yakadul barqu, kilat kan ya. Itu disifati dengan sur'ati sair, cepatnya perjalanan. Jadi dua kata buraq itu terambil dari kata al-bariq dan juga al-barq. Al-bariq artinya warna mendekati putih, al-barq itu saking cepatnya perjalanan sehingga yakadul barqu, kilat kan, secepat kilat. Itu buraq ya. Itu dijelaskan seperti itu. Kemudian akhirnya singkat cerita Nabi pun naik kepada kendaraan itu. Falamma aradan nabiyyu an yarkabahu istas'aba alaihi. Ternyata agak susah. Lalu Jibril mengatakan kepadanya, Abi Muhammadin taf'alu hadha fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allahi minhu. Jibril mengatakan kepada buraq itu, apakah kepada Muhammad kamu melakukan seperti itu? Nabi Muhammad agak sulit naik ke buraq itu. Fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allahi minhu. Siapa lagi makhluknya yang lebih mulia daripada Nabi di hadapan Allah. Makanya farqadda araqan faraqibtu ay al-buraq. Maka bisalah naik buraq tersebut sampai hatta ataitu Baitul Maqdis. Secepat kilat langsung naik sampai di Baitul Maqdis. Farabadtuhu, lalu aku ikatkan buraq itu bil halqatil lati yarbitu bihal anbiya. Aku ikatkan di satu tempat dan di situ di mana para nabi ada. Summa dakhaltul masjida, lalu aku masuk Masjidil Al-Aqsa, fa shallaitu fihi raq'ataini, lalu aku salat di dalamnya 2 rakaat. Summa kharajtu, lalu aku keluar. Ini riwayat Muslim, Kitabul Iman, Kitab Isra bir Rasul, nomor hadis 162. Berarti keadaan di sini Nabi sudah masuk peristiwa Isra ya, perjalanan luar biasa dari Makkah ke Filistin itu menggunakan buraq. Itu jelas ya. Nah, yang jadi harus kita pikirkan, kan perjalanan jauh. Tentunya Nabi melihat gitu, menyaksikan apa saja yang Nabi saksikan di peristiwa Isra. Nanti kalau sampai nanti peristiwa Mi'raj, kemungkinan Mi'raj pekan depan ya, kemungkinan. Isra dulu. Nah, kemudian ada poin yang harus kita pahami, ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang Rasul melihat tanda itu di jalan menuju Baitul Maqdis. Pemandangan pertama di dalam riwayat Malik dalam kitab Muwatta'nya dari Yahya bin Sa'id,
bahwasanya dia mengatakan usriya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Rasul Isra fara'a ifritan minal jin. Nabi melihat jin ifrit. Nabi melihat jin ifrit yatlubuhu bisyu'latin minan nar, yang sangat menguat apinya. Jin ifrit itu berarti ya karena terbuat dari api. Kullamal tafata Rasulullah ra'ahu, ketika Rasul menoleh melihatnya, maka Jibril berkata kepada Nabi, afala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tufiat syuglatuhu wa kharra li fihi. Faqala Rasulullah bala. Syaur Jibril, aku akan ajarkan kepadamu kalimat yang jika engkau katakan maka api yang membara itu akan padam. Menunjukkan apa? Menunjukkan Jibril ingin menjelaskan doanya. Di antara doanya, katakanlah olehmu wahai Muhammad, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama, sampai akhir, panjang yang ini. Tapi ini khusus kepada Nabi, dibacanya denger ya badan orang banyak. Itu pemandangan pertama tentang melihat jin ifrit di perjalanan Isra. Ingat, Isra dulu nih. Isra itu dari Makkah ke Filistin, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pemandangan kedua, ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, nomor hadis 3546. Imam Ibnu Katsir pun menyodorkan hadis yang ini di dalam tafsirnya, wa sahihu isnadihi, dan sanadnya sahih. Yang mana? Di mana usriya bin nabi ila baitil maqdis thumma ja'a min lailatihi fahaddatsahum bimasirati faqala wa ra'ad dajjala fi suratihi ru'ya ainin. Jadi melihat dajjal. Kedua, panjang deh yang mau dibahas mananya. Melihat dajjal dalam bentuk dia gitu. Fasu'ilan nabiyyu 'anid dajjal. Kemudian Nabi ditanya tentang dajjal dan Nabi menjelaskan tentang ini, tentang bagaimana tentang dajjal. Dan ini dajjal yang ininya ya, dajjal yang besarnya yang ini. Karena dajjal yang kecil tuh memang ada. Orang-orang yang ngaku Nabi disebut dajjal. Ini dajjal yang nanti akan keluar di akhir zaman. Oleh Allah diberikan waktu berapa hari? 40 hari kan ya, untuk menghancurkan bumi ini. Jadi kemana-mana datang dan semuanya akan hancur lebur oleh keadaan dajjal yang ini. Dan dajjal tidak bisa dibunuh kecuali dengan masih yang kedua, yaitu Isa alaihissalam. Dan kemudian nanti ada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu ada, tetapi kita tidak tahu bagaimana sosok Imam Mahdi. Siapakah Imam Mahdi itu tidak tahu, tapi dengan adanya dalil kita imani ada Imam Mahdi itu. Nah, itu tentang huru-hara nanti di hari kiamat. Makanya kita berdoa jangan sampai ikut atau teralami kisah Dajjal. Jangan. Karena itu wah huru-haranya luar biasa. Itu yang ketiga. Kemudian banyak di sini. Yang ketiga, riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Anas bin Malik tentang Isra Mi'raj. Dijelaskan di sini ketika peristiwa Isra, idza ana bimra'atin hasiratin an dhira'aiha. Tiba-tiba ada seorang perempuan dan padanya itu ada setiap perhiasan. Jadi menggunakan perhiasan. Kemudian perempuan itu mengatakan, wahai Muhammad, tunggulah aku akan bertanya kepadamu. Tetapi aku, seorang Nabi, tidak melirik kepada perempuan itu. Dan aku tidak melakukan
apa yang dia inginkan. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, ma hadhihi ya Jibril, apakah ini wahai Jibril? Maka kata Jibril, sil ya Muhammad, jalan saja wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad terus berjalan, Masya Allah, sesuai dengan Allah kehendaki. Ketika itu tiba-tiba ada sesuatu yang memanggil di ujung jalan. Halumma ya Muhammad, kadieu di gupayan Nabi Muhammad. Kemudian Jibril mengatakan, sir ya Muhammad, berjalan saja wahai Muhammad. Maka Nabi pun berjalan, Masya Allah, sesuai dengan Allah kehendaki dalam perjalanan, sampai berhenti di Baitul Maqdis. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi, amal ajuz, adapun perempuan yang sudah tua itu yang engkau lihat di situ, dan falam yabqa minad dunya illa ma baqiya min umrtil kal ajuz, tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali umur perempuan itu. Artinya kehidupan dunia seperti itu. Yang kedua, adapun yang memanggilmu di tengah di pinggir jalan itu, dzalika aduwullah, iblis, itulah iblis yang memanggilmu. Tuh, kan kabayang kurang perjalanan teh gitu itu. Lamun dikumpulkan apa yang oleh Nabi Rasul lihat itu kelihatan perjalanan Isra dulu, nanti Mi'rajnya. Kemudian berikutnya panjang ya. Yang keberapa? Keempat, bahwa dalam hadis Imam Ahmad, Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi bersabda gitu ketika terjadi Isra terus panjang, kemudian atat alayya raihatun thayyibatun, ketika perjalanan ini ya, bukan di langit, bukan di bumi, tiba-tiba datang kepadaku harum atau harum yang raihatun thayyibatun, bau yang mewangi, harum yang mewangi. Aku berkata, wahai Jibril, apakah bau yang wangi ini, sesuatu yang wangi ini? Maka kata Jibril, hadhihi raihatu masyitah ibnati Fir'aun wa auladiha. Itu masyitah. Apal masyitah? Nah, Siti Masyitah kan ya di zaman siapa? Fir'aun. Ini adalah harumnya masyitah. Masyitah yang masyato, ada yang mengatakan putrinya, ada yang mengatakan pembantunya yang mengurus anak Fir'aun, yang disebut masyitah dari masyato, kan mushtun kan sisir, nusok nyisiran, itu masyitah. Tapi di sini bainahia tamsyutu ibnata Fir'aun dzata yaumin. Jadi ketika dia mensisir putri Fir'aun di suatu hari, id saqatat midra, tiba-tiba jatuhlah midra. Midra itu ma tusawwa bihi sya'ru ra'si, ya sisir lah, jatuh sisirnya dari tangan Masyitah ini. Lalu Masyitah mengatakan bismillah. Maka putri Fir'aun mengatakan kepadanya, abi. Maka kata Masyitah, lah jangan, lakin rabbi wa rabbu abikillahu, tapi katakanlah Robku dan Rob bapakmu itu adalah Allah. Kemudian diberitahukanlah kepada bapaknya, singkat cerita dipanggil dan dieksekusi. Ya fulana wa inna laki rabban ghairi, apakah ada Rob selainku? Maka Masyitah mengatakan, na'am rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Akhirnya naudzubillah disiksalah, kemudian naudzubillah fa'amara bi nukratin min nuhas, nuhas tembaga ya, melelehkan tembaga, dipanaskan, kemudian diperintahkan untuk terjun ke api yang ada tembaga tersebut. Nah, itulah Masyitah demi mempertahankan keimanan. Nah, itu terlihat oleh Nabi di waktu Isra. Keempat ya. Kelima kita ringkas, panjang 13 ya teh. Yang kelima, masyhadul khamis, yang kelima adalah Rasul melihat keadaan mujahidin fisabilillah.
Bagaimana keadaan mujahidin fisabilillah? Fisabilillah diibaratkan satu kaum yang mereka sedang menanam di satu hari dan memanen di hari itu juga. Ketika mereka memanen akan kembali sampai itu ada lagi panen, terus-terusan panen, menanam panen. Maka Nabi mengatakan, ya Jibril, ini di kitab At-Tabari ya, ya Jibril man halu ulai, siapakah ini? Maka Jibril mengatakan, inilah mujahidin fisabilillah yang dilipat gandakan kebaikan-kebaikan hingga 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifu, apa yang mereka infakkan itu akan ada gantinya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah mah sebaik-baik pemberi rizki. Itu yang dijelaskan tentang hal seperti itu. Nanti ada lagi banyak ya. Ada yang disebutkan sebagai orang yang sholatnya tidak benar. Ada yang disebutkan di sini yang ketujuh, mereka tidak melakukan zakat, tidak mengeluarkan zakat, digambarkan oleh Jibril saat itu. Ada juga yang mereka setiap ada kayu bakar dipotong-potong oleh dia. Setiap ada kayu bakar di pinggir jalan dipotong-potong oleh dia. Apa yang dikatakannya? Maka kata Jibril, ini perumpamaan kaum dari umatmu yang mereka duduk-duduk dan mereka itu apa namanya di sini ya? Itu keadaan yang ke-8. Keadaan berikutnya ada juga seorang laki-laki yang mengumpulkan kayu bakar yang besar dan dia tidak bisa memanggulnya, tidak bisa memikulnya, tapi dia ingin nambah lagi. Jadi ajal manu gitunya, ngumpul-ngumpul suluh dan yang besar dan tidak bisa mengangkatnya tapi ingin nambah lagi. Maka dikatakan, apa ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, ini adalah seseorang dari umatmu yang dia diberikan banyak amanah kepada orang-orang, tapi dia tidak mampu menunaikan amanah, tapi dia ingin mendapatkan amanah lagi. Nah, ini beratnya. Maka amanah itu berat. Bab amanah itu berat, tidak mudah amanah itu. Ke-10, ada yang menggunting lisan atau lidah, bibir dengan gunting dari neraka. Ketika digunting kembali lagi, ketika digunting kembali lagi. Nah, ya maka urang-urang ya. Dikatakan, ya Jibril man haulai, maka kata Jibril, haulai khutoba'u min ummatika, para khatib, para ulama, berarti ya, para ajengan, para kiai, ya'murunan nasa bil birri, mereka memerintahkan berbuat baik kepada orang-orang, wa yansawna anfusahum, tapi dirinya tidak. Wa hum yatslunal kitab afala yaqilun, sedangkan mereka membaca Al-Qur'an dan mereka tidak menggunakan akal pikirannya. Ini mah bagi orang-orang yang suka mengajak barijeng tidak mau melakukannya. Khutoba'u min ummatika. Nauzubillah. Jadi menggunting-gunting ini lidah dan mulutnya, jadi deui dan lain sebagainya ya. Pemakan riba ada tuh, hali akili riba. Pemakan riba itu dia berenang di sungai yang penuh dengan darah. Hada akilur riba. Kemudian yang ke-13 terakhir, Nabi melihat Nabi Musa alaihissalam sedang sholat di atas kuburannya. Riwayat Muslim, kitab Fadail, bab min Fadail Musa alaihissalam. Jadi Nabi di perjalanan Isra teh melihat Nabi Musa nuju sholat di kuburannya. Ataitu aw marartu ala Musa lailata usriya bi anil kathibil ahmar wa huwa qaimun yusolli fi qabrihi. Kan teu kaharti itu orang. Jadi Nabi Muhammad melewati kuburan Nabi Musa di malam itu, kemudian dia sedang berdiri sholat di kuburannya. Ulama nanti akan mencari tahu apa yang dimaksud dengan ini semua. Padahal Nabi Musa ada di langit siapa Nabi Musa? Itu nanti kita bahas di berikutnya. Ke-6.
Nabi Musa ke-6. Yang ke-7 Nabi Ibrahim. Yang pertama dulu, ini Mi'raj nanti kita bahas ya. Yang pertama Nabi Adam. Yang kedua Nabi Harun dan Nabi Yahya dan Nabi Isa yang kedua. Yang ketiga Nabi Yusuf. Yang keempat Nabi Idris. Yang kelima Nabi Harun. Yang keenam Nabi Musa. Dan yang ketujuh Nabi Ibrahim. Itu kan 7 nanti. Kita bahaslah di pertemuan berikutnya. Nah, yang jadi pemikiran kita, ternyata ketika di Baitul Maqdis itu, di Masjidil Aqsa, kan Nabi sholatnya. Kemudian Nabi sampailah di Masjidil Aqsa dan bersamanya ada Jibril alaihissalam dan didapatkan di situ ada para nabi sudah berkumpul. Kemudian Jibril mengedepankan Rasul dan Rasul sholat mengimami para nabi tersebut. Di riwayat Muslim, fahanati sholat fa'amamtuhum, tuh kan. Ini di riwayat Muslim, sahih. Maka datang tiba waktu sholat, kemudian aku mengimami mereka. Itu kan para nabi dirinya. Dina riwayat Imam Ahmad mah dijelaskan di Ibnu Abbas. Ketika Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau berdiri sholat, kemudian Rasul melirik, tiba-tiba para nabi berkumpul di belakang Nabi untuk melakukan sholat berjamaah. Para nabi itu. Paling nanti pertanyaannya, kapan itu sholat itu dilakukan? Apakah baru sampai di Masjidil Aqsa sebelum Mi'raj, atau sudah Mi'raj turun ke bawah? Nah, sholat bersama. Paling pertanyaan itu saja perbedaannya. Nah, oleh beliau dijelaskan ada 2 pendapat. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya mengatakan wal azharu anna salatahu bil anbiya alaihissalam alaihimus salatu wassalam kana qoblal uruj ila samawat. Itu teh salat teh sebelum Mi'raj, kata Ibnu Hajar. Tapi Ibnu Katsir beda. Panjang kalau Ibnu Katsir. Di Bidayah wan Nihayah di situ ada ya di kitabnya. Imam Ibnu Katsir itu salat beliau itu bersama para nabi karena ba'dal uruj ila samawat, setelah Mi'raj. Itu bedanya. Kata Ibnu Katsir, was-sahih anna rasul innama ijtama'a bil anbiya fis samawat tsumma nazala ila Baitul Maqdis. Sanian yang keduanya, wa hum ma'ahu wa shalla bihim fihi thumma innahu raqibal buraq wa karra raji'an ila Makkah wallahu a'lam. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang benar itu bahwa Rasul ketika terkumpul para nabi di langit, sudah lewat-lewat, Nabi turun ke Baitul Maqdis yang kedua kalinya, mereka pun ikut. Dan mereka ikut sholat di situ. Kemudian Nabi naik buraq kembali ke Makkah. Wallahu alam dalam tafsirnya. Dikuatkan dalam Bidayah wan Nihayah juga. Summa habata Rasulullah. Kemudian Rasul turun. Berarti dari langitnya. Ila Baitul Maqdis. Wadhahir annal anbiya habatu ma'ahu. Yang jelas itu para Nabi turun ke Baitul Maqdis. Takriman lahu wa ta'ziman inda ruju'ihi. Jadi sebagai memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi ketika pulang Nabi minal hadratil ilahiyatil azimah. Digambarkan ke Ibnu Katsir mah kama hiya adatul wafidina. Kumaha we tamu-tamu la yajtami'una bi ahadin qabla alladzi tulibu ilaihi. Da moal ngumpul saacan nanti ketika turun. Ketika dia lewat satu demi satu Jibril dan sebagainya, itu turun nanti ikut turun sebagai memuliakan. Kan tamu teh kitu sami. Ngabagiakeun nepikeun kalawang gitu kan, atau teu jalan siga kitu Ibnu Katsir. Jadi ada beda ya. Ibnu Hajar mah sebelum Mi'raj, kalau Ibnu Katsir setelah Mi'raj. Wallahu a'lam, kita tidak tahu ya. Nah, terakhir sampai sini dulu ya. Ahmad Syauqi juga meriwayatkan dalam syairnya. Terakhir,
Setelah Nabi beres dari sholat dengan para nabi, wallahu alam tadi yang mana ya? Kemudian dihadirkan oleh Jibril 2 wadah, 1 susu labanun, 1 khomer. Dalam riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad juga dari Anas bin Malik bahwa Rasul begitu. Summa dakhaltul masjida, kata Rasul, kemudian aku masuk masjid, fa shallaitu fihi rak'ataini, kemudian aku salat 2 rakaat, faja'ani Jibril alaihi salam, datang Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Jadi 1 wadah itu khamr, 1 wadah susu. Fakhtartul labana, lalu aku mengambil susu. Diambillah Nabi susu. Maka kata Jibril alaihissalam, ikhtartal fitrah, Anda sudah memilih sesuai dengan fitrahnya. Jadi kabayang ke orang Nabi itu lebih memilih susu daripada khamr itu. Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya mengatakan, ditafsirkan dengan fitrah yang tadi adalah Islam wal istiqomah, dan semakna dengan itu. Jadi ikhtartal fitrah, Anda sudah memilih fitrah, tapi berarti bisa Islam, bisa istiqomah. Ikhtartu alamatal Islam wal istiqomah wa ju'ilal laban alamatan li kaunihi sahlan tayyiban tahiran sa'igan lisyaribin wallahu a'lam. Gitu dalam Imam An-Nawawi, bahwa memilih Islam dan keistiqomahan juga dijadikan susu yang putih bersih itu sebagai tanda mudah diminum, kemudian thayyib, bersih, dan membuat orang yang minumnya menjadi kenyang. Itu lebih memilih air susu daripada khamar. Nah, setelah itu nanti kita teruskan ya. Su'udur Rasul fil mi'raj ilas samawat. Nanti Nabi akan mi'raj ke langit. Nah, di situ Nabi akan menemukan. Kalau tadi kan 13 menemukan yang tadi saya sebutkan. Nanti ketika mi'raj, ya sebagai bocoran, ternyata Nabi bertemu di yang pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Tapi di situ Nabi melihat pemandangan-pemandangan. Yang ini jadi pelajaran bagi kita. Di antaranya ada yang makan harta anak yatim. Di antaranya ada juga perempuan-perempuan yang memasukkan orang selain daripada suaminya. Ada juga yang suka menggibah. Ada juga suka yang berzina. Ada juga yang memakan riba. Itu tuh di langit pertama. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nanti Sidratul Muntaha. Di situ ada syariat sholat. Jadi insya Allah ini kita akan bahas kemungkinan ya di pertemuan berikutnya, bukan Jumat, paling Senin ya. Kita ganti dulu supaya lebih pas kita mengkaji yang ini. Demikian hadirin ikhwatu iman, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.